Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Francisan. Saat ini saya akan membagikan perenungan firman Tuhan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama-sama. Pelajaran ke-24 dengan judul Hari Sabat Meterai Hukum Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini telah menjadi bagian kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu melalui seri pelajaran mengapa hari Sabat itu sangat penting di dalam Alkitab. Kami memohon supaya Roh Kudus akan menuntun kami untuk memahami setiap lembaran-lembaran firman-Mu dan memampukan kami untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami telah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan Gembala kami yang hidup. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini terambil dari Yesaya pasal 8 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku." Tuhan bersabda melalui nabi yang sama, "Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku." Yesaya 8 ayat 16. Meterai hukum Allah terdapat pada hukum keempat. Hanya pada hukum keempat ini dari 10 hukum itu yang menunjukkan nama, jabatan, dan gelar si pemberi. Dia adalah Khalik. Dia adalah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dengan demikian menunjukkan tuntutannya untuk dihormati dan disembah di atas segala yang lain. Pada hukum yang keempat ini tidak ada yang lain dari 10 hukum itu yang menunjukkan dengan kuasa siapa si pemberi hukum itu. Pada waktu hari Sabat diganti atas kuasa kepausan, meterai dari hukum itu telah dicabut dari hukum itu. Murid-murid Yesus dipanggil untuk mengembalikannya. Dengan meninggikan hari Sabat, hukum yang keempat itu kepada posisinya yang sebenarnya sebagai tanda peringatan Khalik, pencipta, dan tanda kekuasaannya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Sementara doktrin-doktrin dan hari yang bertentangan merajalela, hukum Allah satu-satunya peraturan yang tidak bisa salah, oleh mana semua pemikiran, doktrin-doktrin, dan teori-teori diuji. Nabi itu berkata, "Siapa yang berbicara tidak sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar." Yesaya 8 ayat 16 dan 20. Tidak ada kehidupan bila mana kita tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan berkata, memberi perintah, "Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu
bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bukankah dunia ini yang jahat? Tetapi mereka yang disebut Tuhan atas umatku yang akan ditegur karena pelanggaran-pelanggaran mereka dikatakan lebih jauh. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa-bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Yesaya 58 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Jadi Nabi itu menunjukkan hukum Allah yang telah mereka tinggalkan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 12-14. Nubuatan ini berlaku pada zaman kita sekarang. Kerusakan telah terjadi pada hukum Allah pada waktu hari Sabat diubah oleh kepausan Roma. Tetapi waktunya telah tiba bagi lembaga ilahi ini untuk dipulihkan. Kerusakan itu diperbaiki dan reruntuhannya yang berabad-abad akan dibangun. Dan siapakah yang melakukan itu? Tidak lain adalah saya dan saudara yang mau melakukan apa yang Tuhan firmankan, yang mau setia menyucikan hari Sabat Tuhan yang kudus. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita saat ini adalah meterai hukum Allah terdapat pada hukum yang keempat. Hanya hukum yang keempat ini dari 10 hukum itu yang menunjukkan nama dan jabatan atau gelar dari pemberi hukum itu. Hanya hukum keempat yang menyatakan dia sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi, dan dengan demikian menunjukkan tuntutannya untuk dihormati dan disembah di atas segala yang lain. Namun kerusakan telah terjadi pada hukum Allah pada waktu hari Sabat diubah oleh kepausan Roma. Untuk itu saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang yang mengembalikan atau membangun kembali tembok yang dirusak, yaitu hukum Allah, khususnya hari Sabat. Kita mengembalikan meterai Allah pada tempatnya dengan cara kita setia menyucikan hari Sabat. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menyangkupkan kita melakukan firman-Nya. Mengakhiri renungan firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih lagi untuk firman-Mu, di mana saat yang indah ini Tuhan, kami telah mendapatkan suatu pelajaran yang penting, bahwa satu-satunya yang merupakan meterai daripada Allah sendiri terdapat pada hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kami mohon Tuhan, supaya melalui kuasa Roh Kudus kami boleh menjadi orang-orang yang memperbaiki tembok yang telah dihancurkan oleh kepausan dengan merubah hari Sabat dari hari ke-7 ke hari yang
pertama, yaitu hari Minggu. Dan saat ini Tuhan, biarlah keputusan kami telah bulat untuk setia di dalam menyucikan hari Sabat-Mu sampai Engkau datang pada kali yang kedua untuk menjemput kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami yang hidup. Amin. Semoga kuasa dari Allah kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus, akan memberikan kepada kita kuasa untuk menikmati hari ini dengan penuh sukacita dan bahkan menjadi orang-orang yang disebut memperbaiki tembok yang telah diruntuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan saya. Sampai jumpa pada pembahasan yang ke-25 dengan judul masa percobaan. Pelajaran kita akan menjadi lebih menarik lagi. Untuk itu, jangan sampai saudara ketinggalan. Ikuti terus pembahasannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.